Bapak Ibu Saudara, kali ini firman Tuhan tentang sabar ya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Di situ dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak sombong, tidak memegahkan diri dan ia tidak cemburu dan seterusnya. Kita lihat bahwa kasih itu sabar. Saya ingin kita belajar tentang kesabaran, saudaraku ya. Saya kagum juga dengan orang yang menuntun seorang yang tua turun dari tangga, memakai tongkat, pelan-pelan dari satu tangga ke tangga yang lain. Saya melihat betapa sabarnya orang itu yang masih muda menuntun kakeknya yang sudah tua, saudaraku, menyeberang jalan pelan-pelan. Nah, kesabaran yang seperti ini sudah terkikis dengan zaman di mana semuanya serba instan, cepat, dan cepat. Nah, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak sabaran, dan ini mengarah kepada emosi. Ketidaksabaran mengarah kepada pertengkaran, ketidaksabaran mengarah kepada persungutan. Sering bangsa Israel yang tidak sabar dituntun Allah akhirnya bersungut-sungut dan pengen kembali ke hidup yang lama. Saudara, ini akan mengakibatkan hal-hal yang buruk. Saudaraku, meskipun kita hidup di zaman supersonic jet, segala sesuatu dilakukan dengan super cepat, kecepatan tinggi, internet tidak lemot, boleh-boleh aja dengan teknologi dan sistem. Tapi dengan karakter nggak bisa, saudara. Kesabaran salah satu dari sifat Allah yang paling dasar. Tuhan sabar terhadap kita semuanya, terhadap saudara dan saya. Bahkan di dalam 2 Petrus saya akan membacakan pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Di situ dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik kepada bertobat. Saudaraku, sampai kapan Tuhan menunggu kita bertobat? Kita telah lama dikasih tahu Tuhan dengan peringatan-peringatan yang banyak, dengan kadang-kadang diizinkan kita didisiplin Tuhan, diizinkan mengalami musibah, sakit, usaha kita diembat orang dan sebagainya. Saudara, untuk mengingatkan kembali kita kepada Tuhan, supaya kita ini berbalik kepada Tuhan. Dan cara kita berbalik ini kadang-kadang saking sabarnya Tuhan, saudara, menunggu, tidak hanya menunggu berhari-hari atau berjam-jam, bahkan berbulan-bulan. Kadang-kadang Tuhan menunggu sampai tahunan, saudara. Bahkan detik-detik terakhir ketika orang mau meninggal, kadang-kadang Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan sabar terhadap kita, maka kita pun harus sabar terhadap satu dengan yang lain. Suami istri harus sabar satu dengan yang lain. Dia tidak gerusa-gerusu, emosi, bertengkar, akhirnya saling memukul. Nah, kalau kita belajar bersabar, maka kita akan menemukan hasil-hasil yang mengagumkan. Ketika kita mendengar berita yang tidak mengenakan, langsung kita sakit hati dan kita tidak sabar menunggu berita yang lain. Padahal berita yang pertama belum tentu benar. Kalau kita sabar menunggu, kita bisa melihat kabar-kabar yang lain. Akhirnya kita bisa menimbang-nimbang karena sabar. Orang yang sabar melebihi daripada orang yang menguasai kota, kata Amsal. Sabar atau menguasai diri. Mari kita belajar bersabar.